Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, sehat semuanya mbak-mbak? Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam kajian fikih. Kali ini kita melanjutkan pembahasan sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Salah satunya adalah rukun qauli, yaitu suratul Fatihah. Wajib kita membaca suratul Fatihah dalam setiap sholat, baik itu adalah sholat sunnah ataupun sholat fardu. Apalagi kalau sholat fardu ya. Baik kawan-kawan semuanya, sudah sampai mana kita? Wasunanuhu wasyara itu fi'liha. Nggih. Dalam wasunanuha. Nomor berapa, Mbak? 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuha, dan sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnahnya sholat qabla dukhuli, sebelum masuk sholat, fiha, di dalam sholat, qabla dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam sholat. Ada berapa syai'ani? Ada dua perkara, ada dua macam sunnah yang wajib dilaksanakan seorang sebelum, yang sunnah dilaksanakan seorang sebelum masuk. Yang pertama adalah al-adanu, adan, wal iqamatu, dan iqamat. Adan dan iqamat merupakan sunnah. Adan ini di awal kawan-kawan semuanya, apalagi kalau memang masjid, harus ada sebagai pertanda bahwa kita masuk sholat. Ini harus ada manajemen bahwa setiap kali adzan, setiap kali masuk waktu sholat harus ada yang mengadani kalau memang masjid. Kalau enggak usah mendirikan masjid. Kadang seorang pengen mendirikan masjid namun kemudian ditinggal begitu saja, enggak ada manajemennya, enggak ada yang ngurus, enggak ada muadzinnya, enggak ada marbotnya. Ini salah. Cuma untuk megah-megahan saja, untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang muslim yang kaya. Ini tidak bisa. Kemudian sunnah lagi, adzan itu dilakukan oleh seorang muadzin yang suaranya bagus dan di atas ya. Kalau memang dulu itu di tempat yang tinggi. Kita masih kenal sahabat pertama yang diminta oleh Rasul untuk adzan, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau senantiasa adzan dan iqamat sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Suaranya bagus meskipun dia adalah seorang budak kulit hitam yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang budak ataupun yang tuan, tidak ada perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bukanlah orang yang kaya, tidak, atau orang yang berilmu, tidak, atau orang yang berpangkat, tidak. Tapi yang paling membedakan kita dengan yang lain di sisi Allah itu adalah ketakwaan kita. Ini kawan-kawan semuanya Islam. Sehingga di sini Islam memberikan jabatan untuk Bilal bin Rabah berupa seorang muadzin. Naik dia, bahkan suatu ketika waktu hijrah ke penaklukan kota Makkah, yaitu Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriah, ke-9 Hijriah, ini beliau naik ke atas Ka'bah, menunjukkan bahwa
sangat luar biasa jabatan beliau. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ketika waktu itu yang belum masuk Islam mengatakan bahwa ada burung gagak yang naik ke atas Ka'bah. Ini mencemooh Bilal bin Rabah yang hitam legam. Ini kawan-kawan semuanya. Islam pun demikian. Sekali lagi Islam tidak membedakan antara yang hitam dan yang putih. Ya. Dulu saya waktu di Mesir dulu kawan-kawan semuanya kalau satu kelas ini samping saya ini orang kulit hitam dari Senegal, dari Ghana misalkan, dari Zimbabwe misalkan. Samping saya itu adalah dari Uzbekistan yang putih-putih, Turkmenistan ya, yang ganteng-ganteng, yang tinggi, bagus bodinya ya. Kemudian samping lagi orang dari India misalkan. Ini di Al-Azhar seperti itu. Ya, kita satu ruangan tapi luar biasa dari berbagai etnis di seluruh dunia, menunjukkan Islam itu indah. Ya, Islam tidak membedakan yang dari ras manapun dia. Ini harus kita sampaikan seperti itu sebagai kampanye Islam rahmatan lil alamin, Islam yang luar biasa. Baik, ini sunnahnya adzan dan iqamah. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk fiha di dalam salat, syai'ani ada dua macam. Dan ketika waktu sudah masuk salat ada dua macam. Apa itu? Ya. Al-awwal at-tasyahud. Al-awwal yaitu tasyahud awal, wal kunutu fis subhi, dan kunut di dalam sholat subuh. Setelah masuk sholat, tadi sebelum masuk sholat adalah adzan dan iqamat. Setelah masuk sholat adalah tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal ini sunnah dilakukan. Kalau memang tidak dilakukan, ya, maka dia sunnah menggantikan dengan apa kawan-kawan? Sujud sahwi. Ini sunnah dilakukan. Ya. Jadi kalau memang lupa dia atau sengaja dilupakan, maka dia lebih baik mengganti dengan sujud sahwi. Bila mana tidak dilakukan, tetap sah sholatnya. Yang pertama adalah tahiyat, yang kedua adalah kunut di waktu subuh. Wa fi subhi wa fil witri, dan ketika sholat witir. Sholat witir finis fisani, di pertengahan kedua. Min syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Dan pertengahan yang kedua di bulan Ramadan, yaitu tanggal 16 ke atas. 16, 17, sampai 29 ataupun 30. Ini disunahkan di witir yang terakhir. Ini witir kita biasanya 3 ya. Orang Mesir juga demikian 3. Mereka melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Sementara kita berapa kawan-kawan? 20. Kita mengikuti madhabnya Umar bin Khattab. Ya, yang pertama kali mensyariahkan ya, atau mengundang para sahabat untuk datang ke Madinah lagi reunian ketika waktu bulan Ramadan. Dulu zaman Rasul yang namanya sholat tarawih itu tidak dilakukan tiap malam. Kenapa seperti itu? Karena takut diwajibkan oleh Allah. Sholat Rasul di Masjid Nabawi ya sendirian, kemudian ada beberapa sahabat yang mengikuti beliau. Malam kedua Rasul ditunggu tidak muncul. Malam ketiga ada lagi. Malam keempat tidak muncul lagi. Ini tidak tiap malam Rasul melaksanakan sholat tarawih serta sholat witir di bulan Ramadan. Menunjukkan arti bahwa kalau memang Rasul
melaksanakan setiap malam, berarti sunnahnya itu akan menjadi wajib. Takutnya Allah kemudian mewajibkan orang-orang muslim untuk sholat. Karena itulah kawan-kawan semuanya, ketika zaman Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, kemudian Umar bin Khattab mengajak sahabat-sahabatnya yang telah hijrah ke berbagai negara muslim, menaklukkan Palestina, ya, diajak sahabat-sahabat yang penakluk Palestina, diajak, ayo kembali ke Madinah, kita reunian, kita sholat nih, yang di Irak, yang di Mesir, yang di Yaman mungkin, suruh kembali oleh sang khalifah untuk melaksanakan apa? Ibadah yang namanya sholat tarawih. Kemudian 20 rakaat. Karena zaman Rasul itu meskipun 8 rakaat, tapi Rasul setiap rakaatnya bacaannya panjang. Mungkin bisa jadi 1 rakaat surat Al-Baqarah misalkan. Sekalian untuk murojaah hafalannya Rasul. Ini menunjukkan seperti itu kawan-kawan semuanya. Mau kalian 1 rakaat surat Al-Baqarah? Oh, lamanya. Ini luar biasa ya. Maka ini kawan-kawan semuanya yang terjadi. Karena itulah beliau meskipun 20 rakaat, tapi rakaatnya pendek-pendek, enggak seperti halnya Rasul. Tapi jangan kependekan, ya. Coba teh, masya Allah, kayak sholat kayak dikejar maling. Abdolin amin. Allahu Akbar, sami Allah, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa sholat ini? Nggak boleh seperti itu. Ada yang namanya kemarin apa? Tumak ninah, termasuk rukun dari sebuah sholat. Tumak ninah itu berhenti sejenak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ini namanya tumak ninah. Nggak ada itu berarti batal sholatnya. Nggak boleh. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Berikutnya adalah wahai atuha dan sunnah hay'ah. Sunnah ada 2. Sunnah yang digantikan dengan sujud sahwi, sunat ab'ad. Kemudian ini sunnah hay'at namanya. Sunnah yang tidak perlu harus diganti sujud sahwi. Hay'at namanya. Khamsatu asyara, ada 15 khoslatan, ya. Ada 15 perkara. Pertama, raf'ul yadaini, mengangkat 2 tangan. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan. Jangan cuma tidak mengangkat tangan atau diam tangannya. Allahu Akbar. Tangannya seperti ini kawan-kawan semuanya. Ini tangannya jangan menggenggam seperti ini atau menangkupkan jari-jarinya seperti ini, jangan. Dibuka tangannya. Allah. Kemudian ini jari, ibu jari ini menempel pada telinga. Sunnahnya seperti itu. Allahu Akbar. Sunnahnya seperti itu. Kemudian ketika waktu menempelkan jari-jari 2 ini, ya, itu di jantung kita, di hati kita. Hati itu kan di kiri, Pak. Ya, tapi yang namanya kolbun itu adalah jantung. Menurut beberapa ulama seperti itu. Allahu Akbar, di jantung kita. Sambil kita merasakan, ya Allah, ternyata jantung inilah yang memberikan kekuatan. Saya masih hidup sampai sekarang. Andaikan engkau mengambil jantung ini, ya Allah, tidak memberikannya untuk berdetak, ya, maka kita wassalam, ya, mati, ya, meninggal. Ini kawan-kawan semuanya. Sambil kita rasakan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita serahkan kepada Allah semuanya ketika waktu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Menyerahkan semuanya. Perkara hilang semuanya. Ya Allah, kalau memang aku mempunyai masalah, engkau maha besar, lebih besar daripada masalahku. Ini, kita takbiran kemarin ya ketika waktu Idul Adha. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Seluruh jamaah haji pun demikian, bertakbir kepada Allah. Kalau memang kita mempunyai masalah, masalah kita itu nggak ada apa-apanya kawan-kawan semuanya.
Allah lebih besar daripada masalah kita. Kalau memang jabatan kita itu kita merasa besar dengan jabatan tersebut, maka Allah lebih besar daripada jabatan kita. Kalau memang kita besar karena harta kita, Allah lebih besar daripada harta kita ini. Nggak ada apa-apanya kawan-kawan semuanya. Allah lah yang maha besar. Kita serahkan semuanya masalah kita kepada Allah. Ya, ketika waktu sholat, kita takarrub kepada Allah, yakin bahwa yang kita hadapi itu adalah maha dari segala maha. Kita serahkan masalah kita semuanya kepada Allah. Ya, yakinlah setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nggak ada masalah yang tidak ada solusinya. Sehingga orang kadang kemudian putus asa dari rahmat Allah dan mengakhiri hidupnya dengan nenggak racun misalkan. Atau terjun ke jurang misalkan sampai mati dan lain sebagainya. Naudzubillah, ini nggak boleh terjadi. Ya, pertama dia melanggar janji Allah karena yang membunuh sesungguhnya adalah Allah, bukanlah dia. Yang memberi kematian adalah Allah, bukanlah dia. Maka tidak boleh kita membunuh diri kita sendiri. Yang kedua, karena dia itu putus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rahillah, ya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Dan orang yang berputus asa itu minal kafirin, orang-orang yang kafir. Hanya orang kafirlah yang berputus asa. Ini kawan-kawan semuanya. Kita serahkan semuanya kepada Allah ketika waktu sholat. Ini takbiratul ihram namanya. Ketika takbir yang lain pun demikian. Ketika kita bangun dari ruku itu kemudian takbir, ya, takbir lagi Allah, sami Allahu liman hamidah. Ya, ini juga mengangkat tangan. Sunahnya seperti itu. Berikutnya adalah wa indar ruku, dan ketika waktu ruku. Takbiratul ihram ini adalah rukun, kemarin kita sudah sampaikan. Tapi ngangkat tangannya itu merupakan sunnah. Ketika ruku juga kita melambaikan tangan, Allahu Akbar. Warraf'u minhu, dan bangun dari ruku. Bangun dari ruku sunnah mengangkat tangan, Allahu Akbar. Terus bangun dari ruku itu kawan-kawan semuanya harus kita ketahui bersama. Bangun dari ruku itu sami Allahu liman hamidah. Pak, lebih baik seperti ini tangannya ataukah seperti ini? Ya, kalau memang kita kemudian bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah seperti ini, tangannya jangan sampai ngelawe-ngelawe karena ini membatalkan sholat, ya, lebih dari 3 kali. Lebih baik seperti ini. Kalau memang dikhawatirkan nanti sampai gerak lebih dari 3 kali, lebih baik seperti ini. Kalau saya sendiri kadang seperti ini, kadang seperti ini, terserah, silahkan. Nih, itu bangun dari ruku kawan-kawan semuanya. Berikutnya adalah wawadul yamini, dan meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Tangan kanan diletakkan pada tangan kiri ketika takbir. Ketika mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah misalkan. Atau bangun dari sujud misalkan, Allahu Akbar misalkan. Tapi nggak usah diputar-putar, saya sudah sampaikan jangan diputar-putar. Oh, ya nah, itu kan kayak penonton bayaran itu yang ada di TV-TV ya. Maka seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ini diletakkan yang kiri, yang kanan di sini. Udah cukup seperti itu. Berikutnya adalah watawajuh, dan menghadap. Ya, maaf. Membaca ini wajah tu wajhia itu loh. Kabiron, ya. Doa istiftah.
ya, iftitah. Doa iftitah ya. Kalau Muhammadiyah seperti apa? Allahumma ba'id bainana. Apa? Saya nggak hafal kawan-kawan semuanya. Itu ada dua versi. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira versi NU, versi Muhammadiyah itu adalah Allahumma ba'id ya. Kemudian dua-duanya seperti apa, Pak? Dua-duanya sah. Yang satu dilakukan oleh Rasul Allahumma ba'id. Tapi kemudian ketika waktu Rasul sedang sholat ngimami, kemudian ada seorang sahabat mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Setelah selesai sholat, Rasul menghadap ke belakang. Siapa yang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira tadi? Enggak ada yang ngaku. Takut dimarahi oleh Rasul. Kemudian disitulah Rasul menyampaikan kepada segenap sahabat, tadi ketika waktu kalian ada yang membaca Allahu Akbar kabiron, ternyata para malaikat pada turun untuk menyampaikan rahmat kepada kita semuanya. Karena ada yang membaca Allahu Akbar kabiro. Berarti dua-duanya adalah sunnah. Sampai di sini paham kawan-kawan semuanya? Ya, jadi nggak usah dipertentangkan antara Muhammadiyah dengan NU, antara yang kunut dan yang tidak kunut. Karena yang tidak kunut bisa jadi mengikuti madhab Imam Maliki. Ya, Imam Maliki siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i. Madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i. Kebanyakan orang-orang NU, kebanyakan orang-orang Asia Tenggara ini mengikuti madhab Syafi'i yang meninggal ya di Mesir ya. Meskipun orang Mesir sendiri itu ada kuburan dari Imam Syafi'i, tapi mereka mengikuti madhab Imam Maliki. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Sementara kita yang nggak ada kuburannya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ini kan kebalik ya. Maka ya wis terserah, yang namanya madhab itu kan ya terserah mereka sendiri. Yang penting bermadhab, jangan sampai tidak bermadhab. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Wah, itu dakwahnya orang-orang Wahabi seperti itu ya. Ajakan itu baik. Hanya saja kebanyakan orang itu nggak paham tentang Al-Quran hadis secara langsung. Hafal aja enggak. Apalagi paham tentang tafsir, tentang hadis, hafalannya hadis paling anadofatu minal iman. Habis itu mari kita kembali kepada Quran hadis. Maksudnya piye seperti itu. Ini kawan-kawan semuanya. Ini adalah ajakan yang kurang tepat. Kita harus bermadhab, wajib itu. Kenapa kok enggak? Kalau kita paham Al-Quran hadis seperti Imam Syafi'i, monggo kembali kepada Al-Quran hadis. Masalahnya kita tidak bisa paham yang namanya Al-Quran hadis. Tidak semuanya. Maka kita bermadhab namanya. Paham sampai di sini kawan-kawan semuanya? Ya, jangan sampai tidak bermadhab. Harus ada rujukannya. Kita sholat harus ada rujukannya. Menurut siapa itu? Karena nanti yang disalahin di akhirat nanti itu adalah imam madhab. Ente diikuti jutaan orang. Kenapa ente mengatakan fatwa seperti ini? Nah, ini bahayanya seperti itu. Kita harus bermadhab. Baik, seperti itu. Kemudian berikutnya, wal isti'adatu, dan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika waktu membaca suratul Fatihah. Wal jahru fi maudhi'ihi, dan keras di tempatnya. Tempat keras itu apa? Ketika waktu sholat yang diletakkan di malam hari. Maghrib kah, isya kah, subuh kah, ya. Wal israru fi maudhi'ihi, dan ya, sirron itu apa? Pelan, fi maudhi'i, di tempatnya, pelan. Yaitu sholat apa kawan-kawan? Duhur dan asar, itu sunnahnya pelan.
Boleh nggak Pak kita sholat duhur dan asar keras? Boleh. Ya, boleh, tapi nggak sunnah. Kemudian maghrib, isya juga kita pelankan, misalkan. Padahal itu sunnahnya keras ya. Meskipun kita sholat sendirian, itu lebih baik keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini keras. Jangan sirri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ah, itu sirri namanya ya. Ini enggak sunnah. Boleh saja tapi tidak sunnah. Wa ta'minu dan membaca amin. Amin. Waladdallin. Amin. Bareng-bareng sunahnya. Jangan amin. Seperti itu ya. Apalagi kalau sholat tarawih ya. Amin. Misalnya. Antara nemenani. Cepat lagi. Ini enggak boleh. Pakainya panjang. Amin. Ya Allah istajib doa-ana. Ya. Ya Allah kabulkan doa kami. Itu amin. Panjang sama panjang. Kalau amin yang terpercaya. Berarti doa kita kenapa enggak diijabahi oleh Allah? Kadang salah ngucap. Waladdallin. Amin. Dapat dipercaya. Atau amin. Orang yang beriman. Duh, salah. Jauh itu loh. Amin. Orang yang beriman atau orang yang aman. Berarti waladdallin. Yang benar adalah amin. Ya. Itu namanya isem fi'il mudhari. Isem yang tasabbuh bil mudhari. Dia berbentuk isem dia, tapi lafadznya, maknanya itu seperti halnya fi'il mudhari. Maaf, fi'il amar. Isem fi'il amar. Ini kawan-kawan semuanya. Dia bentuknya isem, tapi maknanya seperti fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Perintah atau doa ya. Ini istajib doa ana. Baik. Kawan-kawan semuanya, berikutnya adalah wa ta'min dan amin. Wa qira'atu suratil Fatihah dan membaca suratul Fatihah. Maaf, wa qira'atu suratul Fatihah ba'dal Fatihah. Wa qira'atu surah ba'dal Fatihah dan membaca surat-surat ba'dal Fatihah setelah Fatihah, surat setelah membaca Al-Fatihah. Surat-surat pendek. Lebih baiknya seperti itu. Kemudian berikutnya wa takbiratu dan takbir indal khafdi. Wa takbirat indal khafdi. Warrafi sebentar. Takbir maksudnya di sini apa ini? Wa qira'atu suratul Fatihah wa takbiratu in. Ya. Ketika bangun dari ruku dan takbir ketika bangun dari ruku. Ya, khafat. Warraf'u dan mengangkat. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah dan membaca sami'allahu liman hamidah sunnah. Takbirnya sunnah. Kemudian sami'allahu liman hamidah juga sunnah di situ. Kemudian berikutnya wa qawlu sami'allahu liman hamidah dan membaca sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Membaca Rabbana lakal hamd. Rabbana wahai Tuhan kami. Laka hanya padamulah alhamdu. Segala puji hanya pada Allah.
At-tasbih wa tasbihu dan tasbih. Subhanallah. Fir ruku'i di dalam ruku'. Wasujudi dan sujud. Subhana rabbikal azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika waktu ruku'. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketika waktu sujud. Ini sunnah. Kalau tidak pun tidak batal sholatnya. Tapi lebih baik sunnah itu dilakukan. Ya. Kemudian diresapi maknanya agar kita menjadi orang yang khusyuk. Khusyuk ini baik kawan-kawan semuanya. Jangan sampai tidak khusyuk. Salah satu kenapa tidak khusyuk karena tidak meresapi maknanya. Dia masih terngiang-ngiang dengan permasalahannya atau jerengane atau permasalahan-permasalahan yang lain masuk ke dalam pikirannya, ke hatinya, mengganggu dia, kemudian ditambah dengan setan yang berbisik kepadanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki hati manusia. Ini adalah kerjaan setan. Berikutnya adalah teman-teman semuanya wasujud, tasbih ya. Wat tasbih dan membaca subhanallah fir ruku'i wasujud wa wad'ul yadaini dan meletakkan dua tangan alal fakhidaini di atas dua paha, pupu, paha. Fil julusi ketika waktu duduk, meletakkan dua tangan di atas pupu, paha. Ketika waktu duduk. Ya besutul yusra. Melebarkan yang kiri. Ya. Berarti tidak digenggam maksudnya. Dilebarkan seperti ini. Wa yaqbidul yumna. Dan menggenggam yang kanan. Tangan kanannya itu digenggam. Tangan kirinya dilebarkan. Tidak digenggam maksudnya. Ilal masbahata kecuali telunjuk yang kanan. Ilal masbahah kecuali telunjuk kanan. Fa'innahu karena sesungguhnya telunjuk yushiru mengisyaratkan biha dengan telunjuk. Fa'innahu karena sesungguhnya yushiru mengisyaratkan biha dengan masbahah dengan telunjuk mutasyahidan bersyahadat dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah itu mutasyahidan ya. Jadi ketika waktu kita sujud, julus, tahiyat, maka kita, telunjuk kita itu seperti ini, digenggam, kemudian ketika tasyahud, dilepaskan yang telunjuk saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Seperti halnya yang kita lakukan itu, kawan-kawan semuanya. Berikutnya adalah wal iftirashu, dan duduk iftirash. Fi jami'il jalasat di seluruh duduk. Iftirash seperti halnya kita duduk di antara dua sujud. Itu namanya iftirash. Wat tawarruk dan duduk tawarruk fil jalasatil akhirah pada duduk yang terakhir. Itu tahiyat akhir itu namanya tawarruk, di mana kaki sebelah kiri kita masuk ke sela-sela ya apa ini namanya mata kaki yang sebelah kanan. Seperti halnya yang kita lakukan ketika waktu tahiyat akhir kawan-kawan semuanya. Wa taslimatu dan salam asaniyatu yang kedua. Salam yang kedua itu sunnah. Salam yang pertama berarti rukun. Salam yang kedua sunnah. Yang pertama
Maaf, yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Ini ya yang harus kita ketahui bersama. Faslon, pembahasan lagi, sebentar lagi kita selesai. Wal mar'atu, dan perempuan, tukhalifu, membedai. Bagaimana? Nggih, monggo silakan. Tukhalifu, berbeda, ar-rajula, dari laki-laki. Seorang perempuan berbeda dari laki-laki fi khamsati asya'a, dalam 5 perkara. Dalam 5 perkara ini perempuan sangat berbeda dari laki-laki. Pertama, farrajulu, seorang laki-laki, yujafi, merenggangkan. Jafa, yujafi, merenggangkan. Mirfaqaihi, 2 sikunya. Anfakhidaihi, dari 2 pahanya. 2 sikunya direnggangkan dari 2 pahanya. Ya. Wayaqillu, dan mengangkat. Wayaqillu, dan mengangkat. Batnahu, perutnya. Anfakhidaihi, dari 2 pahanya. Firruku'i, di dalam rukuk, wassujudi, dan sujud. Yang sudah tahu nggak usah diartikan. Jadi seorang laki-laki, kawan-kawan semuanya, ketika waktu rukuk dan sujud itu, 2 sikunya itu tidak bertemu. Allahu Akbar, seperti ini. Rukuk, sujud pun demikian. Ini tidak bertemu. Kalau perempuan bertemu seperti ini. Paham, kawan-kawan semuanya? Allahu Akbar. Nah, ini perempuan. Perempuan itu feminim, ya. Maka seperti ini. Allahu Akbar. Nah, laki-laki feminim, hati-hati nanti teman-teman nikah sama laki-laki feminim ya, melambai-lambai. Bahaya itu. Ternyata apa? Banci pinggir kali ternyata ya. Naudzubillah. Ini. Jadi rukuk dan sujud ini tidak bertemu, 2 sikunya tidak bertemu. Kalau perempuan bertemu, diusahakan bertemu. Sulit untuk bertemu Pak 2 siku, ya diusahakan. Artinya tidak renggang seperti halnya laki-laki. Perempuan yang renggang seperti hanya laki-laki berarti ya maskulin perempuannya. Wow, seperti itu. Ternyata perempuan, suangar perempuannya ya. Itu namanya Wonder Woman. Baik. Berikutnya adalah yujahiru fi maudhi'ihi, dan mengeraskan suara di tempatnya. Mengeraskan suara di tempatnya. Fi maudhi'il jahr, di tempat keras. Laki-laki mengeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan nggak perlu harus keras-keras. Ya. Amin pun demikian. Laki-laki sunnah keras. Amin. Misalkan seperti itu. Perempuan cukup dibatin saja atau pelan saja. Amin. Seperti itu. Ya. Karena beberapa perempuan itu suaranya termasuk aurat. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka kita menjaga syahwatnya laki-laki yang di luar sana dengan menjaga suara kita. Jangan sebagai seorang perempuan keras suaranya. Apalagi kalau misalkan tertawa dia lakak-lakak itu. Kayak Masya Allah, kayak Soimah itu kawan-kawan semuanya yang ada TV itu. Ya Allah,
itu perempuan kok seperti itu. Mbok yo yang lebih baik ya. Ini sampai di dalam sholat saja perempuan ada tata caranya. Inilah Islam untuk menjaga teman-teman semuanya agar senantiasa ya menjaga adabnya di dalam ataupun di luar sholat. Wa idza nabahu syai'un fis sholati, ketika mengingatkan di dalam sholat, naba mengingatkan ya. Di dalam sholat, sabbaha bertasbih, laki-laki bertasbih. Misalkan ada imam yang rukuknya kurang misalkan. Ya, atau harusnya tasyahud awal, ternyata langsung bangun dari sujud langsung naik. Maka seorang laki-laki bertasbih, subhanallah, misalnya seperti itu. Kita mengingatkan. Wa auratur rajuli, dan auratnya seorang laki-laki, ma baina suratihi, antara pusarnya, wa rukbatihi, dan lututnya. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Ini auratnya laki-laki. Boleh Pak berarti sholat dengan memakai kaos oblong? Boleh, tapi tidak ada akhlak kepada Allah. Kita sowan Pak Rektor saja menggunakan pakaian yang baik. Apalagi ini sowan kepada Allah yang telah memberikan kita apa saja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sudah jam 6, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, kawan-kawan semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.